Pemirsa, guna memotivasi anak ke masjid dan menambah wawasan keislaman, panitia Ramadan masjid di salah satu perumahan Kota Depok membuat inovasi absensi dengan scan barcode selama bulan Ramadan. Ya, bagi anak yang sudah absen akan mendapatkan kartu cerita tokoh Islam. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan. Mereka antusias melakukan absen digital dan menunjukkan barcode pada kamera yang sudah disediakan. Nantinya mereka akan mendapat kartu tokoh-tokoh Islam. Panitia menyiapkan 5.400 kartu dengan 30 tokoh Islam, di mana kartu perdana yang diberikan yakni Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat Rasulullah. Nanti kartu ini di-scan. Di-scan, jadi kayak absen gitu ya? Nah, itu kalau misalnya 30 hari full. Nanti kalau kita tarawih 30 hari full, nanti kita dapat kartu kayak gini. Itu dengan cerita yang berbeda-beda. Nah, kartu ini bercerita tentang tokoh-tokoh Islam ya? Tokoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan ungkapkan program ini merupakan evaluasi dari program-program sebelumnya, di mana tujuan program ini juga untuk memakmurkan masjid serta menambah wawasan anak-anak. Ramadan merupakan momen yang paling tepat bagi warga, terkhusus anak-anak, agar bisa menumbuhkan cinta masjid dan taat ibadah. Sebenarnya untuk memotivasi daripada anak-anak, selain memotivasi juga menambah wawasan buat anak-anak, mereka harus mengenal betul terkait dengan tokoh-tokoh besar Islam. Jadi tarawih adalah ibadahnya, kemudian wawasannya terkait dengan tokoh-tokoh Islam juga mereka harus mengetahui sejarah-sejarah. Program absen digital sholat tarawih ini terbuka untuk anak-anak di luar perumahan Permata Depok Regency, khususnya di lingkungan terdekat perumahan yang berada di Jalan Raya Citayam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainis melaporkan. Pemirsa, 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat muslim dengan melakukan itikaf di masjid. Ya, di salah satu masjid daerah Bandung, pemirsa, jemaah mendirikan tenda di pelataran masjid. Beginilah pemandangan di pelataran Masjid Raya Habibur Rahman, PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan tenda berwarna-warni ini sengaja didirikan jemaah yang hendak iktikaf di masa 10 hari terakhir Ramadan. Meski sempat 3 tahun ditiadakan akibat pandemi, para jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memang sengaja datang dengan membawa keluarga dari mulai balita, remaja, hingga orang tua. Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jemaah juga membawa perlengkapan untuk makan dan minum, termasuk kompor listrik yang mereka gunakan untuk memasak. Itu bisa pakai tenda, jadi keluarga bisa, semua keluarga bisa ikut gitu, sama yang perempuan punya anak, punya bayi gitu, enak gitu ya, bisa ikut itikaf tapi tetap bisa bawa keluarganya gitu. Ada fasilitas tenda. Karena saya sendiri orang luar kota, orang Cianjur, jadi sebisa mungkin aja sih, padahal kalau besok aja saya mau pulang, sampai sini lagi, insya Allah hari Sabtu gitu, 3 hari terakhir. Setiap tahunnya DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jemaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Bagi jemaah yang hendak mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Keunikan masjid di Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ini menarik para jemaah karena berbentuk Ka'bah. Ya, masjid unik ini juga memiliki tiruan Hajar Aswad.
Seperti inilah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Mia Al-Nasri. Masjid ini dibangun dengan arsitektur mirip Ka'bah yang berada di Mekah. Masjid ini dibangun dengan lebar 20 meter dan panjang 24 meter, yang dibangun 2 tingkat dan bisa menampung jamaah sampai 200 orang. Lokasinya berada di pinggir jalan lintas Sumatera di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Masjid replika Ka'bah ini di bagian depannya juga terdapat tiruan Hajar Aswad. Karena menyerupai aslinya, hingga tempat ini banyak dipilih pengunjung untuk bersuah foto. Pembangunan masjid yang berbentuk Ka'bah ini dibangun pada tahun 2019, namun dibuka untuk umum pada tahun 2023. Masjid ini menjadi ikon karena bentuknya merupai Ka'bah dan ada juga Hajar Aswad. Lokasinya di mana, Den? Lokasinya di Desa Semeteh, Musirawas. Apalagi selain berbentuk Ka'bah, keunikan masjid ini? Karena di belakangnya ada taman pariwisata. Masjid berbentuk Ka'bah ini dibangun setelah pemiliknya pulang usai menunaikan ibadah haji. Sedangkan replika Hajar Aswad dibuat karena saat menunaikan ibadah haji, pemiliknya sulit untuk menyentuh Hajar Aswad. Tak hanya menunaikan sholat dan mengaji, masjid ini juga menjadi lokasi wisata religi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, bermacam cara dilakukan menyambut malam Nuzulul Quran atau malam istimewa akhir bulan suci Ramadan. Ratusan santri pondok pesantren di Boyolali, Jawa Tengah membaca Al-Quran menggunakan penerangan lampu sentir. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Beginilah suasana saat ratusan santri pondok pesantren Nurul Hidayah Al-Mubarakah di Desa Sempu, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah saat membaca Al-Quran dengan penerangan lampu sentir atau lampu minyak. Meski tak seterang menggunakan lampu listrik karena redup tertiup angin, namun para santri tampak khusyuk saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Agak sulit, tapi dengan membaca ya kita berusaha gimana bisa kelihatan. Gitu. Ya. Lebih fokus gitu ya. Biar fokus. Untuk kesulitan mungkin agak kesulitan karena anginnya terlalu kenceng ya, jadinya sebagian penerangannya hampir mati gitu. Kesulitannya mungkin di situ. Meski minim penerangan serta suasana hening, namun justru membuat para santri dapat lebih mudah menghayati makna kitab suci Al-Quran secara utuh. Selain menyambut malam Nuzulul Quran, kegiatan ngaji sentir juga dimaksudkan untuk mengenang perjuangan para wali saat mensyiarkan agama Islam dengan segala keterbatasan. Biar anak-anak para santri-santri itu tahu bagaimana rasanya jerih payah untuk mengaji, untuk membaca kalam-kalam Allah, bagaimana sulitnya. Jadi anak-anak biar bisa berpikir muhasabah diri, bahwasanya sulitnya untuk membaca Al-Quran. Nah, dalam situasi saat ini kita semua sudah difasilitasi berbagai macam fasilitas. Sebelumnya para santri berkumpul di halaman pondok pesantren. Sambil bersolawat mereka berjalan kaki menuju tanah lapang yang berjarak sekitar 20 meter dari pondok pesantren. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, ada kisah inspiratif polisi di Ogan Komering Ulu yang patut diapresiasi. Musola yang terbengkalai selama 26 tahun diperbaiki polisi hingga bisa dimanfaatkan warga setempat di bulan suci Ramadan. Inilah Musola Nazmah, Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, yang diperbaiki polisi Polsek Ulu Ogan. Selama 26 tahun, musola ini terbengkalai hingga dipenuhi semak belukar. Awalnya Kapolsek Ulu Ogan berpatroli dan menemukan bangunan dipenuhi semak belukar di atas bukit yang ternyata sebuah musola. Jadi awal Ramadan kemarin kami sudah melakukan kegiatan keagamaan di Musola Nazmah ini, pengajian, majelis taklim khususnya ibu-ibu. Insya Allah nantinya ini musola akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan agama, terutama pengajian ibu-ibu, anak-anak dan bapak-bapak. Dengan dana renovasi yang bersumber dari hasil beguyur, Kapolsek Ulu Ogan dan juga dari Kapolres Oku, kini musola bisa dimanfaatkan warga. Bersama-sama menghidupkan kembali dan memperbaiki musola ini sehingga sampai dengan hari ini kebetulan tepat di awal Ramadan kemarin bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat Dusun 1 Desa Belandang ini bisa memanfaatkan kembali untuk kegiatan agama. Musola Nazmah tampak asri dan telah selesai direnovasi. Di bulan suci Ramadan kali ini, warga kembali dapat laksanakan sholat tarawih berjamaah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga Salatiga, Jawa Tengah berburu menu buka puasa gratis. Semua menu makanan tak hanya menggoyang lidah, tapi juga memiliki gizi yang tinggi. Jelang azan maghrib, waktunya untuk berburu menu buka puasa. Inilah yang dilakukan ratusan pengunjung di pusat perbelanjaan Lues Salatiga, Jawa Tengah sejak 28 hingga 31 Maret 2024. Para pengunjung berburu menu buka puasa gratis yang disiapkan Sasa, antara lain opor ayam, rendang, hingga sambal goreng kentang. Ya, sangat bagus ya ini. Karena kita beli Sasa kan Sasanya bisa buat masak di rumah. Terus dapat makanan gratis juga. Ya. Dapat makanan apa ini? Ini ada sambal goreng kentang, terus ada opor ayam sama ada rendang. Ya, alhamdulillah buka nggak perlu masak ya. Untuk menikmati berbagai menu nikmat serta bergizi ini, syaratnya cukup mudah, yakni cukup berbelanja Sasa santan semua varian senilai Rp30.000 saja di pusat perbelanjaan Lues Salatiga. Selanjutnya, struk pembelian ditukar berbagai menu buka puasa. Iya, Lues Salatiga seneng banget karena ada program antara Lues Salatiga dan Sasa, santan Sasa khususnya. Ini ada program dari tanggal 28 sampai tanggal 31 Maret 2024 untuk program namanya All You Can Take. Jadi bagi yang pelanggan atau customer dari Lues Salatiga ini berbelanja 30.000 untuk santan Sasa semua varian bisa mendapatkan makan gratis dari Sasa. Di Salatiga total food truck Sasa santan ada 4 hari karena lokasinya juga strategis di Lues Salatiga, antusiasme masyarakat sangat tinggi dan memang momennya pas. Selama Ramadan, makanan yang kita bagikan bisa digunakan untuk berbuka puasa bagi keluarga, tentunya menggunakan Sasa santan Omega 3. Program Ramadan Pakai Hati yang digelar PT Sasa Inti sebelumnya juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Selain berbagi menu makanan buka puasa, juga dilakukan pemberian santunan dan takjil kepada panti asuhan. Sebagian hasil program Ramadan ini juga digunakan untuk menekan angka stunting di tanah air. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, berbagi dengan anak yatim di bulan suci Ramadan, buka bersama dan juga santunan diberikan untuk 1000 anak yatim di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, buka bersama dihadiri Sultan Tidore dan Gubernur Maluku Utara, serta sejumlah tokoh dari Maluku dan Maluku Utara, serta ulama dan habaib. Kegiatan digelar di kediaman Umar K. Front Pemuda Muslim Maluku atau FPMM bersama dengan keluarga besar Maluku Utara menjadi penggagas acara. Sultan Tidore ungkapkan kegiatan merupakan bentuk silaturahmi yang luar biasa bagi warga Maluku dan juga Maluku Utara. Pak Murad Ismail sangat luar biasa dan beberapa tokoh dari Maluku yang memberikan support atas acara ini, karena acara ini turut membantu kita yang belum berkenalan satu dengan yang lain dari Maluku dan Maluku Utara. Di tempat inilah, di tempat rumah Umar Kiai, Allah mempertemukan kita dan mengenal satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ini menambah, memperpanjang usia kita dalam Rahman dan Rahim Allah. Ya, Anda kembali di Ayus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Tani dan rekan saya Camar Haida. Kita ke informasi berikutnya. Jelang berbuka puasa, sejumlah remaja menyalakan petasan sambil membawa sejumlah atribut di Pasar Rebo dan Kalimalang, Jakarta. Ya, aksi ini dibubarkan oleh polisi. Sekelompok remaja melakukan konvoi jelang berbuka puasa dengan membawa sejumlah atribut di kolong flyover Pasar Rebo dan Jalan Kalimalang, Jakarta Timur, Senin sore. Massa menyalakan petasan dan membuat arus lalu lintas tersendat. Tak hanya mengganggu, para remaja ini juga memicu keributan hingga meresahkan warga dan pengguna jalan. Mengetahui kejadian ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, membubarkan aksi remaja tersebut dan meminta agar tidak melakukan yang meresahkan. Untuk kegiatan tadi, anak-anak remaja itu dibubarkan, diarahkan untuk kembali ke arah Bekasi. Jadi digiring oleh tim T3 dari Polres Metro Jakarta Timur untuk kembali dan membubarkan diri. Selanjutnya kami berharap pada seluruh warga, maklumat yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Kapolda itu tolong ditaati. Diketahui sebelumnya aksi tawuran yang melibatkan konvoi remaja pecah di beberapa wilayah di Jakarta. Aksi tersebut membuat para warga sekitar ketakutan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit bangunan semi permanen di kawasan Jalan Kebonjeruk, Kota Bandung terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api. Posisi api memerah, Pak. Satu unit rumah di daerah Jalan Ence Ajis. Patokan kebakaran melanda 7 bangunan semi permanen yang dijadikan kontrakan di kawasan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Banyaknya material dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan bangunan. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Mereka menerjunkan 9 unit mobil pemadam. Namun, akses jalan sempit membuat petugas kewalahan memadamkan api. Setelah sampai ke lokasi, ternyata kebakaran cukup besar, jadi UPT Barat meminta bantuan kepada pusat dan wilayah-wilayah yang lain. Jadi kita meluncurkan dari pusat 7 unit pemadam kebakaran, terus dibantu dengan wilayah Barat 1 unit, Utara 1 unit, dan Selatan 1 unit. Jadi untuk yang terbakar rumah terdiri dari 7 rumah. Jadi untuk luas setiap rumahnya itu ada yang 3x3 dan 3x4 gitu. Jadi kurang lebih 7 rumah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang perselisihan hasil pemilu kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang, saksi ahli Faisal Basri menyoroti pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Bansos tersebut diduga bermuatan politis untuk mengerahkan suara pemilu satu putaran. Itu yang membuat situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan agenda menguji saksi dan ahli yang dihadirkan tim pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli yang menyampaikan pendapatnya akan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyoroti pembagian bantuan sosial yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi secara vulgar justru mengarahkan harapan Pilpres berjalan satu putaran. Mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran. Dalam sidang MK hari ini, kubu paslon Anies Muhaimin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran meragukan sertifikasi saksi ahli forensik digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi. Namun Yudi menegaskan dirinya telah berpengalaman selama 20 tahun dan memiliki ijazah S3. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi menjadi saksi ahli di sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dengan termohon pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalam sidang, Yudi Prayudi mengungkap kejanggalan dari aplikasi Sirekap. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta ini pun heran karena KPU masih menggunakan Sirekap sebagai alat publikasi padahal banyak anomali. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, menyaksikan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Hal itu Hotman sampaikan berdasarkan pengalamannya dalam menangani kasus. Apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Yudi pun menjawab keraguan Hotman Paris tersebut. Menurut Yudi, kompetensinya sebagai ahli digital forensik bisa dibuktikan. Alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Diketahui MK telah menggelar sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Sidang dimulai sejak 27 Maret 2024 lalu.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tenaga ahli utama staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mengatakan seharusnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berjalan secara proporsional. Ngabalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan para menteri tidak relevan. Menteri dan kemudian Presiden juga dimintakan, sampai hari ini juga sedang berlangsung, dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi Mahkamah Konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan-kepentingan politik praktis. Ya, apa juga hubungannya dengan presiden? Apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Ya kan? Nah, jadi itu yang tadi Bang Ali bilang, proporsional biar baik-baik saja. Persidangannya juga bisa mendapatkan respon dari. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa. Para terdakwa diantaranya mantan rektor Unsulbar dan juga kontraktor pengadaan. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Unsulbar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Mabuju, Sulawesi Barat berisi pembacaan pembelaan terdakwa. Terdakwa Victoria Marinton yang merupakan kontraktor pemenang tender proyek pengadaan alat laboratorium Unsulbar diduga merugikan keuangan negara 8,1 miliar rupiah. Dalam pembacaan pembelaan, para terdakwa meminta agar dibebaskan dari dakwaan jaksa. Setelah membacakan pembelaan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan replik jaksa penuntut umum. Pemeriksaan juga kita temukan ada BAP yang parafnya berbeda.
Ya. Kebetulan untuk saksi yang parafnya berbeda itu ada satu yang dipanggil di persidangan karena memang itu perintah hakim ya. Jadi saksi itu datang di persidangan, kita tanyakan mengenai keterangan-keterangannya dan dia menyatakan Tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO Ferinjob mahasiswa ke Jerman, mengaku akan memenuhi panggilan Bareskrim. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO Ferinjob mahasiswa ke Jerman, hingga kini masih didalami penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menerapkan sejumlah orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Guru Besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir. Sihol akan sampaikan sejumlah keterangan berkaitan dengan fakta dan bukti yang bertujuan membantah keterlibatannya. Guru Besar Jambi meningkatkan kompetensi soft skill. Apa itu soft skill? Misalnya kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain-lain. Itu saya pikir kalau dapat pengalaman seperti ini di luar negeri kan bagus. Ya, supaya anak-anak kita bisa bersaing di lulusan kita ke depan. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri perayaan Hari Film Nasional di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Momen ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk memajukan perfilman Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno berikan dukungan untuk perfilman Indonesia dengan hadir pada peringatan Hari Film Nasional digelar oleh Festival Film Bulanan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Dalam ajang ini, Sandiaga menikmati pemutaran sejumlah film seperti film Orderan Janda, Bersama Membangun Negeri, dan Titip Sendal. Selain itu juga digelar sharing session untuk merespon serta mengapresiasi film karya anak bangsa. Festival Film Bulanan merupakan rangkaian peringatan Hari Film Nasional 2024 di Unpitra Jawa. Kita bisa melihat antusiasme mahasiswa, mahasiswi untuk menjadi bagian dari ekosistem industri perfilman, subsektor yang paling berkembang di sektor ekonomi kreatif kita. Ini juga bisa menopang pariwisata. Lihat film memberikan pencerahan yang sangat inspirasi buat kita semua, terutama ada di mahasiswa, motivasi untuk melakukan kreativitas yang nanti akan dipublikasikan dalam film. Menparekraf Sandiaga Uno juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sineas, dan masyarakat untuk memajukan perfilman Indonesia. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator untuk menangkap sopir taksi online yang memeras penumpangnya. Pelaku menangis di pangkuan ibunya usai ditangkap polisi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta beberapa waktu lalu. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap aparat kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Cindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menodongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku.
Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon beringin setinggi 7 meter tumbang dan menutup jalan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta pada Senin sore. Meski tidak ada korban jiwa, pemirsa, pohon tumbang mengakibatkan lalu lintas tersendat karena menutup badan jalan. Pohon beringin setinggi 7 meter berdiameter 1 meter di Jalan Kebon Raya, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, tumbang. Pohon ini tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Senin sore. Tak hanya menutup jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik PLN sehingga menjuntai di ruas jalan. Petugas gabungan dari dinas terkait yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemotongan pada pohon tersebut. Di sebelah sini aja Pak, robohnya melintang sehingga mengganggu lalu lintas. Kita gabungan dari Damkar, Kesbuk, kemudian BPBD, Pertamanan, dan PLN berkolaborasi untuk mengevakuasi supaya lalu lintas bisa berjalan normal. Tidak ada laporan korban akibat pohon tumbang ini, namun lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat lumpuh karena pohon menutup badan jalan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Kita ke informasi mudik lebaran. Pemirsa, petugas gabungan di berbagai daerah melakukan pemeriksaan. Ya, bus yang belum memiliki alat keselamatan penumpang atau memiliki fitur yang tak sesuai standar ditindak tegas demi kenyamanan dan juga keselamatan mudik. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama mudik lebaran 2024, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul menggelar razia sejumlah garasi bus dan terminal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Hasilnya, petugas menemukan terdapat sejumlah bus yang mengabaikan standar keselamatan penumpang dengan tidak adanya alat keselamatan meliputi palu dan juga alat pemadam kebakaran. Bahkan terdapat bus yang pintu daruratnya tertutup tempat tidur. Hal serupa juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Petugas gabungan melakukan pengecekan di PO Sahabat yang terletak di jalur Pantura, Pleret, Kabupaten Cirebon. Secara teliti, petugas mengecek bagian-bagian vital kendaraan seperti kemudi, ban, lampu, hingga sistem kelistrikan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah bus yang masih menggunakan klakson telolet yang viral. Petugas langsung menyita klakson telolet tersebut. Hari ini kegiatannya apa, terus temuannya seperti apa ini Pak? Untuk kegiatan ramcek di 3 titik hari ini, yaitu Madulagar, Rosalia, di Semen, kemudian Terminal Semen. Hari ini ada beberapa temuan dan kita masih dalam rangka pembinaan. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga tes urin bagi para sopir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, selama mudik lebaran, PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon, Jawa Barat menyiapkan kereta api tambahan untuk mendukung masa angkutan. Ya, sementara itu pemirsa, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas di Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat nampak sibuk mengecek kondisi lokomotif kereta tambahan yang akan dioperasikan untuk mendukung masa angkutan libur Lebaran Idul Fitri 2024. Secara umum, kondisi kereta dan lokomotif kereta tambahan ini cukup baik dan siap dioperasikan. Diketahui PT KAI Daop 3 Cirebon menyiapkan 14 lokomotif dan 60 kereta untuk transit kereta api Argo Cirebon
2 transit Ranggajati, dan 2 transit Argo Cirebon tambahan. Sementara itu, demi mengusir kejenuhan anak-anak yang ikut melakukan perjalanan mudik lebaran bersama orang tua mereka, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Diketahui selama momen angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daop 1 Jakarta juga telah menyiapkan 1.677 kereta api reguler dan juga tambahan mulai tanggal 31 Maret kemarin sampai dengan 21 April mendatang. Tak hanya itu, guna menjamin keamanan selama masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 1 Jakarta juga menyiagakan 519 personel TNI dan juga Polri, serta petugas keamanan dalam yang tersebar di stasiun, jalur, serta di dalam kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang lebaran ratusan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan setelah kedatangan kapal Pelni Kumsini dari Surabaya. Ya, antrian panjang pemudik pun terjadi, didominasi pelajar serta mahasiswa tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan juga Maumere. Ratusan pemudik tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan Maumere, Nusa Tenggara Timur memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, antrian panjang terjadi saat petugas Pelni membuka loket keberangkatan. Mayoritas penumpang merupakan pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan waktu libur untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Beberapa penumpang juga memilih untuk mudik lebih awal, menghindari puncak arus mudik jelang lebaran. Kalau misalkan lambat, misalnya di dekat lebaran pasti itu macet gitu kan, maksudnya padat gitu. Penghindarian ya, puncak arus mudik ya? Iya, karena harus cepat balik juga. Diketahui 3 kapal Pelni yang sandar di Pelabuhan Makassar, yaitu KM Umsini, KM Bukit Siguntang, dan juga KM Tidar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran 2024, Kapolri dengan Menko Polhukam melaksanakan patroli udara meninjau kesiapan dalam pengamanan arus mudik. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau persiapan arus mudik dan Lebaran 2024 dengan pantauan udara menuju ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kunjungan ke Banten ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel yang akan bertugas mengamankan arus mudik Lebaran. Kapolri ingin memastikan betul kelancaran dan juga keamanan seluruh masyarakat dalam arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, sementara masyarakat transportasi Indonesia ini memperkirakan puncak arus mudik lebih tinggi dari tahun sebelumnya. MTI mencatat sejumlah kekurangan dalam penanganan arus mudik pada beberapa tahun terakhir. Ada beberapa rekomendasi kepada seluruh penyelenggara angkutan Lebaran 2024 untuk menjamin perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Di antaranya adalah pola perjalanan yang diatur dengan sistem terintegrasi untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan pribadi maupun angkutan umum pada waktu yang sama. Hal ini disampaikan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia di Gedung Jasara Harja, Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana yang paling penting di dalam pola manajemen transportasi adalah pemahaman yang lengkap dari pemerintah dan seluruh operator transportasi untuk mengetahui kapasitas layanan dan bagaimana mengatur kapasitas layanan ini sesuai dengan pergerakan arus puncak perjalanan selama Lebaran. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular.
Brand perhiasan Isago menggelar soft launching produknya di Grand Indonesia, Jakarta. Ya, Isago berkomitmen untuk mengedepankan produk perhiasan berkualitas tinggi yang merepresentasikan keindahan serta menjadi produk perhiasan mewah ramah lingkungan dibandingkan dengan natural diamond. Bisnis perhiasan di tanah air seringkali dinilai bisnis eksklusif dan identik dari kalangan atas. Oleh sebab itu, Isago hadir mengubah stigma tersebut dengan menawarkan produk-produk pilihan dan berkualitas. Soft launching brand perhiasan ini digelar di Grand Indonesia, Jakarta untuk meramaikan industri perhiasan tanah air. Brand ini mengedepankan produk ramah lingkungan yang bisa dipakai seluruh kalangan, termasuk milenial dan Gen Z. Dari segi bisnis kita pengen bisa berkembang ya, tapi at the same time kita juga bisa memberi dampak yang positif untuk environment kita ya dengan cara seperti ini. Kita itu memang fokusnya di fashion dan trend dan juga accessibility ya pastinya, jadi bisa dipakai sehari-hari, secara price point juga cukup affordable gitu. Jadinya lebih bisa sering belanja gitu, bisa dipakai terus soalnya gitu. Kita mau make jewelry lebih affordable for everyone, not only kayak karena perhiasan tuh selalu identik dengan high class, tetapi kita mau membawa dengan Isago ini, dengan lab grown dan juga 14 karat gold ini untuk bisa lebih mass market, jadi semua orang bisa afford ya. Produk Isago merupakan perhiasan dengan bahan dasar emas daur ulang 14 karat dan lab grown diamond yang sudah terakreditasi oleh Responsible Jewelry Council atau RJC. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dede Rudi, iNews melaporkan.